Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Indarwita SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Universitas Syiah Kuala Aceh. Hari ini 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktek mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng sebagai pelengkap ujian kinerja saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anandaku semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kabar Anandaku semua selalu baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Nak sudah bergabung pada pembelajaran kita kali ini. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita memulainya dengan berdoa. Nah, silakan Nanda Firda memimpin doa untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik Nanda, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Silakan didengarkan namanya ya. Firda Ahira. Hadir, Bu. Rini Andraini. Hadir, Bu. Rian Hidayat. Hadir, Bu. Lisda. Hadir, Bu. Amran. Hadir, Bu. Nita Artika. Hadir, Bu. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Sebelum kita lanjut, Nak, siapa yang bisa memberikan quotes untuk hari ini? Baik, quotes saya hari ini adalah orang yang tidak pernah berbuat salah adalah Quotes yang luar biasa, kutipan dari Albert Einstein. Orang yang tidak pernah berbuat salah adalah orang yang tidak pernah berbuat sesuatu. Luar biasa quotesnya yang diberikan oleh Rini Angreni. Nah, sebelum kita masuk di materi, Nak, Ibu mau mengingatkan kembali materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Apa ada di antara Anandaku semua yang masih mengingat materi di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Oke, nah silahkan. Jadi materi sebelumnya yaitu kegiatan ekonomi. Iya, tepat sekali. Jadi materi kita sebelumnya adalah materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa saja sih jenis dari kegiatan ekonomi itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, nah silahkan. Baik, kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Iya, luar biasa ingatannya. Jadi materi kita sebelumnya itu tentang kegiatan ekonomi, yang dimana kegiatan ekonomi ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, dan ada kegiatan distribusi. Jadi luar biasa ingatannya Anandaku semua.
Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini itu tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kaitannya materi sebelumnya dengan materi pada pertemuan kita kali ini itu sangat berkaitan erat. Di mana sebelumnya kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi, membahas tentang siapa saja pelaku dari kegiatan ekonomi ini dan apa saja perannya. Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Sudah terlihat ya, Nanda? Ya, Bu. Kita hari ini yang pertama adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning atau yang biasa disingkat dengan PBL, media pembelajaran berupa PPT, video pembelajaran, dan LKPD. Anandaku semua, Ibu harapkan dapat terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung dan mampu berpikir kritis dalam menganalisis peran pelaku ekonomi serta dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan penuh semangat, disiplin, kerjasama, percaya diri, serta Anandaku semua dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi, kemudian menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui bagan circular flow. Teknik penilaian, seperti biasanya Nanda, Ibu melakukan penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan atau psikomotorik. Ini Ibu nilai dari kegiatan diskusi yang akan kita lakukan. Di sini ada gambar. Nah, silakan Anandaku simak. Kira-kira aktivitas apa yang mereka lakukan dan siapa yang melakukan aktivitas tersebut? Saya, Bu. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yaitu gambar yang sedang makan di warung, Bu. Oke. Yang melakukannya adalah Luar biasa. Jadi ini adalah gambar orang yang lagi makan. Nah, siapa yang melakukan aktivitas ini adalah masyarakat atau pembeli, yang biasa juga diistilahkan sebagai konsumen. Gambar kedua ya. Nah, ini adalah aktivitas apa dan siapa yang melakukan aktivitas ini? Coba Nanda Amran. Orang yang sedang menjahit pakaian, Bu. Kemudian yang melakukannya adalah penjahit. Iya, luar biasa. Jadi jawabannya Nanda Amran sudah tepat. Ini adalah penjahit pakaian yang biasa diistilahkan dengan konveksi karena dia menjahit dalam jumlah yang besar ya. Kemudian yang melakukan aktivitas tersebut itu adalah penjahit. Dalam hal ini adalah produsen yang memproduksi atau yang membuat barang. Kita lanjut. Nah, ini gambar ketiga. Siapa yang mendapatkan subsidi ini dan yang memberikan subsidinya? Apa ada yang bisa menjawab di gambar ketiga? Iya, benar sekali. Jadi, gambar ketiga ini adalah pembagian kuota internet yang sudah kita nikmati bersama, yang dibagikan kepada siswa, guru, maupun mahasiswa. Ini diberikan oleh pemerintah, diberikan subsidi untuk para pelajar dan guru serta dosen ya. Kemudian ada gambar keempat. Nah, kira-kira di kedua gambar ini ada tidak yang bisa menyampaikan ini adalah gambar apa? Saya, Bu. Oke, Nak, silakan. Jadi pada gambar ini yaitu hubungan kerjasama antar dua negara dan turis yang berbelanja di pasar. Oke, luar biasa jawabannya.
Jadi gambar pertama ini menunjukkan perjanjian atau kerjasama internasional, karena di sini ada Indonesia ya, Ibu Sri Mulyani, kemudian ada juga bendera dari negara lain. Nah, gambar di sampingnya adalah gambar wisatawan asing atau turis yang sedang berbelanja. Jadi dikategorikan sebagai masyarakat luar negeri. Tepat sekali, kita masuk pada materi. Jadi, peran pelaku ekonomi yang pertama itu adalah peran rumah tangga konsumen yang biasa disingkat dengan RTK. Yang pertama, dia sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi kepada perusahaan atau produsen. Dan yang ketiga, atas penjualan faktor produksi tersebut, maka RTK akan memperoleh balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk modal, dan laba untuk keahlian atau kewirausahaan. Yang kedua, itu ditempati oleh rumah tangga produsen. Nah, perannya sebagai berikut. Yang pertama, dia sebagai produsen atau pembuat barang dan jasa. Yang kedua, sebagai distributor atau penyalur. Yang ketiga, sebagai konsumen. Dan yang keempat, dia berperan sebagai agen pembangunan. Selanjutnya, rumah tangga perusahaan ini, dia adalah salah satu penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini adalah pelaku ekonomi ketiga, yaitu pemerintah. Jadi perannya, yang pertama sebagai pengontrol, yang kedua sebagai pengatur kegiatan ekonomi, yang ketiga sebagai produsen, yang keempat dia berperan sebagai investor. Jadi di investor ini pemerintah membeli saham, obligasi perusahaan, nah itu contohnya ya. Kemudian pemerintah juga bisa bertindak sebagai konsumen. Ini adalah contoh-contoh sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah berupa jalan raya, angkutan umum, rumah sakit, dan juga pasar ya. Nah, yang keempat, ada peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, masyarakat luar negeri bertindak sebagai konsumen, bisa juga bertindak sebagai produsen, bisa bertindak sebagai investor, dan juga sebagai sumber tenaga ahli. Sebagai konsumen, kegiatannya itu melakukan kegiatan ekspor dari Indonesia sehingga Indonesia bisa mendapatkan devisa. Sebagai produsen, nah ini dia menyediakan barang atau jasa yang diimpor dari negara luar. Sebagai investor, masyarakat luar negeri ini melakukan investasi ke negara-negara yang mengundang investor-investor asing untuk menaruh modal ke dalam negeri dalam bentuk investasi. Sampai di sini kita masuk ke circular flow. Di circular flow diagram itu adalah sebuah diagram yang bisa kita gunakan untuk memahami atau melihat proses interaksi dari sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Nah, di circular flow ini ada terbagi menjadi dua. Ada perekonomian tertutup dan ada perekonomian terbuka. Berikut Ibu akan memberikan contohnya perekonomian dua sektor ya. Nah, ini bagannya. Jadi di perekonomian dua sektor ini hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Di tiga sektor sudah melibatkan pemerintah. Jadi sudah ada tiga jenis pelaku ekonomi yang bergabung di dalamnya.
perbedaannya dengan keempat sektor. Kita lihat bersama-sama. Ini dia sudah melibatkan masyarakat luar negeri atau internasional. Jadi ini sudah melibatkan keempat pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kita bisa lihat panah yang pertama, ini pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dengan rumah tangga konsumen. Kemudian panah yang kedua, membayar gaji, upah, bunga, sewa atau dividen. Ini yang dilakukan sebagai balas jasa ya. Kemudian pemerintah, ini ada panah yang ketiga, membayar gaji, bunga atau memberikan subsidi kepada masyarakat. Kemudian sebagai penentu pajak. Pemerintah juga bertindak sebagai pembeli barang dan jasa. Kalau di masyarakat luar negeri, perannya itu dengan kegiatan ekspor dan impor yang ditunjukkan oleh panah nomor 7 dan nomor 8. Nah, sampai di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ini Ibu sudah buat kelompok konsumen, kelompok produsen, dan kelompok pemerintah. Kelompok konsumen itu ada Nita, Wisda, Muhammad Fajri, dan Wiwi. Kelompok produsen ada Rian, Rini, Anggita, dan Tiara. Kelompok pemerintah ada Firda Ahira, Muhammad Alif, Rizka, dan Amran. Nah, di pembagian kelompok ini, Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi secara aktif di dalam grup WA yang sudah Ibu buat untuk setiap masing-masing kelompok. Silahkan anandaku berdiskusi di dalamnya. Setelah menyimak video yang akan Ibu putarkan, Ibu akan menyaksikan atau melihat langsung jalannya diskusi yang akan kalian lakukan sebentar. Silahkan disimak ya Nanda. Ibu putarkan videonya. Bali, surganya pariwisata dunia. Data BPS mencatat, wisatawan asing yang datang ke Bali pada tahun 2019 lalu mencapai hampir 6,5 juta orang. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020, dari bulan Januari hingga April, tercatat 1.050.024 wisatawan asing mengunjungi Bali. Tak ayal banyaknya wisatawan ke Bali, mewajibkan Bali memiliki akomodasi yang baik. Tahun 2019 tercatat ada 507 hotel bintang 1-5 dengan jumlah kamar sebanyak 58.770 kamar yang didominasi berada di Kabupaten Badung. Hotel non-bintang pun lebih banyak, mencapai 3.912 dengan 54.184 kamar. Jumlah ini belum termasuk villa, resort, bahkan homestay yang menawarkan fasilitas akomodasinya. Namun di tengah pandemi COVID-19, sejak Maret 2020, penurunan kunjungan wisatawan otomatis dirasakan pelaku pariwisata. Tentu dengan adanya lockdown di berbagai negara, membuat travel dan industri pariwisata zero income. Dampak pandemi COVID-19 membuat tidak adanya pemasukan untuk hotel, namun pelaku pariwisata masih harus mengeluarkan biaya perawatan untuk properti. Menurut pengamat sekaligus pelaku pariwisata, Ide Bagus Ngurah Wijaya, yang membuat pemilik harus menjual hotelnya karena tingginya operasional namun minimnya kunjungan wisatawan. Namun hingga kini belum ada data berapa jumlah hotel yang dijual karena hal tersebut kewenangan setiap pemilik hotel. Kembali nih Pak ke isu yang tadi, mungkin seperti apa menurut pengamat pariwisata? Apa benar banyak hotel yang dijual, digadaikan karena ekonomi COVID ini? Ya, tadi kan saya sampaikan juga, sebelum COVID ini sudah ada beberapa perusahaan yang menderita, ya, susah ya, disubsidi terus oleh ownernya gitu ya. Dengan ada COVID ini udah tambah parah lagi, sangat parah sekali dengan adanya COVID ini. Ya, kalau saya yakin masih ada, ya, karena kalau kita bilang kalau kita manusia, kalau ada satu yang
tidak berjalan di tubuh kita, ya masih kita amputasi kan, kita amputasi aja dulu lah ya, supaya itu kita kembali sehat kan gitu. Nah sama di pengusaha juga begitu ya, salah satu umpamanya tidak berjalan ya pasti kena pasar pelihara ini kan, saya jual aja dah ya. Bali tidak sama dengan daerah yang lain ya, daerah umpamanya di daerah industri ya, industri manufacturing itu makanya pabrik-pabrik itu dia akan lebih cepat recovery. Kita ini di Bali akan sangat lama sekali recovery-nya karena sebagian besar ekonomi kita tergantung dari pariwisata. Nah orang mulai traveling itu apabila mereka sudah punya uang, apabila mereka merasa terjamin kesehatannya mereka, security-nya mereka. Jadi ini sangat penting sekali ya, pemerintah pusat memperhatikan kita karena 4 juta masyarakat Bali ini sangat tergantung sekali dengan pariwisata. Meski belum pasti kapan COVID-19 akan berakhir dan pariwisata aman untuk dibuka, namun yang menjadi PR bersama adalah branding destinasi wisata yang wajib dipetakan di samping pengendalian penyebaran COVID-19. Karena para wisatawan tentu di samping kenyamanan berlibur, kesehatan mutlak untuk diperhatikan. Sektor pariwisata setidaknya wajib menjadi perhatian pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat di Indonesia karena 4 juta penduduk Bali tergantung pada sektor pariwisata. Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas, Dewata. Bagaimana Nanda? Sudah disimak videonya ya? Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan Anandaku berdiskusi di grup diskusi setiap kelompok yang sudah Ibu buat sebelumnya. Oke Nak, silakan berdiskusi. Oke, nah, sudah selesai ya presentasinya, diskusinya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah selesai, jadi kita mulai saja untuk presentasi kelompok konsumen dulu ya. Saya, Bu. Oke, silakan Nanda. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami itu tentang kelompok konsumen. Yang pertama itu, pelaku ekonomi yang terlibat pada tayangan video tersebut, yaitu masyarakat luar negeri, konsumen, produsen, dan pemerintahan. Yang kedua, peran pelaku ekonomi yang terlibat, yaitu masyarakat luar negeri, sebagai wisata asing, konsumen sebagai wisata produsen, sebagai pemilik hotel, dan pemerintahan sebagai pemberi subsidi. Diskusi dari kelompok konsumen. Ya, luar biasa hasil diskusi dari kelompok konsumen. Berikan aplaus yang meriah Nah, untuk kelompok konsumen. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok produsen. Siapa yang bisa
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok produsen ini? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Jadi, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu 1. Pelaku ekonomi yang terlibat pada tayangan video tersebut yaitu konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 2. Peran pelaku ekonomi yang terlibat yaitu konsumen sebagai pengguna hotel, produsen sebagai pemilik hotel, pemerintah sebagai pemungut pajak, masyarakat luar negeri sebagai turis atau wisatawan asing. Sekian dari saya. Luar biasa hasil diskusi dari kelompok produsen. Oke Nanda, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok produsen. Nah, selanjutnya kelompok pemerintah. Presentasi untuk kelompok pemerintah. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Nanda Anggi. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu 1. Pelaku ekonomi yang terlibat pada tayangan video tersebut yaitu konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 2. Peran pelaku ekonomi yang terlibat yaitu konsumen sebagai pengguna hotel, produsen sebagai pemilik hotel, pemerintah sebagai pemungut pajak, masyarakat luar negeri sebagai turis atau wisatawan asing. Baik, sekian dan terima kasih. Luar biasa hasil diskusi dari kelompok pemerintah. Berikan aplaus yang meriah nah untuk kelompok pemerintah. Ya, luar biasa ya untuk ketiga kelompok ini diskusi kalian. Setelah Ibu simak juga perjalanan kegiatan diskusi yang kalian lakukan di grup WA, itu luar biasa sekali nak semangatnya. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Anandaku semua, apa pembelajaran kita hari ini sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke nak, boleh. Silakan Muhammad Fajri. Mengapa produsen dikatakan sebagai agen pembangunan? Iya, luar biasa pertanyaannya. Mengapa produsen dikatakan sebagai agen pembangunan? Di antara Anandaku semua, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya nak, boleh. Tiara. Karena kegiatannya meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Iya, karena kegiatannya meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Jawabannya Tiara Novita luar biasa ya, jadi sudah tepat sekali. Produsen ini dikatakan sebagai agen pembangunan karena produsen selalu melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk-produknya. Bagaimana yang lain? Apa masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari 4 macam yaitu konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian, circular flow ada 3 yaitu perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Iya, luar biasa sekali kesimpulan yang diberikan oleh Nanda Rizka Amelia. Jadi Ibu berikan sedikit penguatan pada bagian kesimpulan yang sudah dibuat oleh Anandaku. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama ada pelaku ekonomi dan perannya masing-masing. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, di mana peran rumah tangga konsumen ini
Mereka berperan sebagai pemakai, penyedia faktor produksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga produsen ini berperan sebagai memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, ada pemerintah, di mana pemerintah berperan sebagai pemberi subsidi dan memungut pajak. Yang keempat, ada masyarakat luar negeri, di mana kegiatannya masyarakat luar negeri berperan sebagai pengekspor dan pengimpor. Juga dia berperan sebagai konsumen dan produsen. Lanjut, di circular flow diagram itu terbagi menjadi dua, nak. Yang pertama ada perekonomian tertutup, di mana di dalamnya terbagi menjadi perekonomian dua sektor yang melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang kedua, perekonomian tiga sektor yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, selanjutnya ada perekonomian terbuka yang dikategorikan sebagai perekonomian empat sektor yang sudah melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Motivasi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu kutip dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Jadi teruslah semangat, teruslah berprestasi, melanjutkan pendidikan, karena menurut Nelson Mandela itu adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu kembali mengingatkan untuk tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa menggunakan masker, nak, dimanapun Anda berada, apalagi kalau di luar rumah. Jadi untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita Ibu tutup dan Ibu bubarkan kelompok diskusinya. Silakan Anandaku mengerjakan LKPD-nya di rumah dan mengirimkannya ke WA kelas untuk penilaian pengetahuan. Baik Anandaku, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan mengakhiri dengan berdoa bersama. Silahkan Nanda Firda Ahira memimpin doa untuk teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Amin. Terima kasih, nak. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.